salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamalisa Aldona Garuda, kelas A3 Keperawatan semester 1, NIM 22142010-9. Video ini dibuat untuk menuntaskan ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah dosen pengampu Jumliyati Lambayang, SPD MPD. Penyakit amandel atau tonsilitis. Pengertian amandel. Radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi ketika amandel mengalami inflamasi atau peradangan. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak usia 3-7 tahun. Meski begitu, radang amandel juga dapat menjadi pada orang dewasa, terutama lansia. Amandel atau tonsil adalah dua kelenjar kecil di tenggorokan yang berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Namun seiring bertambahnya usia dan makin kuatnya daya tahan tubuh, fungsi amandel mulai tergantikan dan ukurannya secara perlahan akan menyusut. Penyebab penyakit amandel. Amandel adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsinya adalah untuk melawan kuman yang masuk melalui mulut. Oleh sebab itu, amandel rentan terkena infeksi atau peradangan. Radang amandel atau tonsilitis paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Inilah virus yang menyebabkan radang amandel. Perlu diketahui, radang amandel merupakan kondisi yang menular. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung. Penularan melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur yang keluar saat penderita batuk atau bersin, dan ditandai dengan gejala utama berikut ini: sakit tenggorokan, amandel membengkak dan kemerahan, bercak-bercak putih pada amandel. Selain keluhan di atas, pasien juga dapat merasakan gejala lain berupa demam hingga menjadi suhu 38 derajat Celcius atau lebih, lemas, sakit kepala, sulit atau sakit saat menelan, suara serak, batuk, bau mulut, benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar, getah bening, nyeri telinga, sakit perut, leher terasa kaku. Diagnosis penyakit amandel. Diagnosis radang amandel diawali dengan menanyakan gejala dari riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat langsung kondisi tenggorokan dan leher pasien. Dokter juga akan memeriksa telinga dan hidung, terutama jika diduga telah menjadi absen pada amandel. Pada saat pemeriksaan fisik, pasien akan diminta untuk membuka mulut dengan lebar. Dokter akan menggunakan alat bantu seperti senter dan sendok kecil untuk menekan lidah pasien secara perlahan ke arah bawah agar tenggorokan pasien bisa lebih jelas terlihat. Selanjutnya, dokter akan meraba leher pasien untuk mendeteksi pembengkakan pada kelenjar getah bening. Dokter juga akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan proses pernapasan pasien. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Mahu Mall Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Mahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Mahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris,
Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.